warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Puji Hernalia Putri dari Universitas Terbuka. Di video kali ini saya mau menyampaikan tentang sesuatu yang sebetulnya kita alami setiap hari, tapi mungkin kita jarang sadari loh teman-teman. Pernah nggak sih kalian nge-share sebuah berita atau informasi terus belakangan baru sadar kalau itu ternyata hoax? Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Nah, fenomena itulah yang ingin saya bahas kali ini. Dengan judul Informasi Tanpa Rem, Kecepatan Distribusi Media Online dan Krisis Kepercayaan Publik. Yuk, simak videonya sampai selesai teman-teman. 1. Kecepatan informasi sumber masalah. Teman-teman, kita hidup di zaman dimana satu berita bisa nyebar ke jutaan orang dalam hitungan menit. Melalui WhatsApp, TikTok, Instagram, X, semuanya bisa jadi jalan tol buat informasi. Keren? Iya. Tapi berbahaya? Iya juga. Data dari Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 1923 konten hoax yang berhasil diidentifikasi. Hampir 2000 konten hoax dalam setahun. Itu yang ketangkep loh. Yang enggak ketangkep bisa jadi jauh lebih banyak. Kenapa hoax gampang banget nyebar? Simple sebenarnya. Konten yang memicu emosi, entah bikin takut, marah, atau heboh, yang itu yang paling cepat di-share. Otak kita lebih responsif terhadap hal-hal yang mengejutkan daripada yang biasa saja. Ditambah lagi algoritma medsos memang didesain untuk membuat kita makin lama scrolling. Bukan untuk memastikan informasi yang kita terima itu benar loh teman-teman. 2. Akibatnya publik makin enggan percaya sama media. Efek dari banjir hoax ini ternyata nyata banget teman-teman. Digital News Report tahun 2025 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap berita turun dari 39% di tahun 2021 menjadi 36% di tahun 2025. Kelihatannya kecil, tapi ini tren yang harus bikin kita waspadai. Yang lebih ironis lagi, penelitian tentang tingkat kepercayaan publik menunjukkan bahwa orang jauh lebih percaya berita dari media konvensional, yaitu koran, TV, radio, dibandingkan dari medsos. Tapi kenyataannya kita sebagai generasi muda ini malah justru lebih sering dapat informasi dari medsos. Jadi kita lebih sering mengonsumsi informasi dari sumber yang sebetulnya kita raguin sendiri. Paradoks banget kan? Dan ini bukan soal kita kurang pintar atau enggak, ini soal kebiasaan kita. Sudah terbiasa scroll cepat, lihat headline langsung share tanpa sempat berpikir 2 kali. 3. Terus kita bisa ngapain? Oke, ini bagian yang paling penting. Jangan cuma dengar masalahnya doang, yuk kita bahas solusinya teman-teman. Pertama, latih kebiasaan. Pause before share. Sebelum nge-share, tahan dulu. Tanya ke diri sendiri, ini sumbernya dari mana? Sudah dikonfirmasi atau belum? Kalau misalnya ragu, lebih baik jangan disebarin. Kedua, manfaatkan platform cek fakta seperti Cek Fakta Kompas dan masih banyak lagi. Cuma butuh waktu beberapa menit untuk verifikasi, worth it banget dibandingkan menyebarkan hoax. Yang ketiga, upgrade literasi digital kita. Memahami cara kerja algoritma itu penting banget teman-teman. Kalau kita ngerti kenapa suatu konten muncul di feed kita bisa lebih kritis dalam menyikapinya. Yang keempat, jadilah influencer kebaikan di lingkungan sekitar kita. Nggak harus punya jutaan followers untuk kasih dampak. Cukup mulai dari grup keluarga di WhatsApp, dari teman-teman terdekat aja dulu. Tegur dengan sopan kalau ada yang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Bayangkan aja, kalau satu orang bisa cegah satu hoax nyebar ke 100 orang, dan ada ribuan dari kita yang melakukan hal yang sama, dampaknya itu luar biasa banget teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Intinya satu, yaitu kecepatan informasi nggak akan melambat, tapi kita yang bisa memilih untuk lebih bijak dalam menyikapinya. Jangan biarkan jempol kita jadi alat penyebar kebohongan. Think before you share. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.